Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwan dengan NIM F1G1230002. Baik, saya adalah salah satu mahasiswa program studi ilmu komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, tepatnya di Universitas Halu Oleo. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek dan makalah yang saya buat yaitu terkait implementasi semantik web pada website portofolio mahasiswa menggunakan skema ORG dan JSON LD. Jadi pada penelitian ini itu dilatar belakangi oleh kebutuhan akan website yang tidak hanya dapat dipahami oleh manusia, tetapi juga dapat dipahami oleh mesin pencari dan sistem komputer secara otomatis. Maka dari itu, pada penelitian ini saya menerapkan salah satu konsep semantik web menggunakan skema ORG dan JSON LD pada sebuah website portofolio mahasiswa. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan website website portofolio saya. Oke, baik. Di sini sebelumnya di sini saya sudah kasih online kan dengan menggunakan GitHub linknya. Oke, baik. Pada pertama di sini saya akan mendemonstrasikan website yang telah saya kembangkan. Jadi website ini itu merupakan website portofolio mahasiswa yang berfungsi untuk menampilkan informasi akademik, keterampilan, pengalaman organisasi, pengalaman proyek, serta kompetensi yang saya miliki dalam bidang teknologi informasi. Website ini dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap 5 sehingga memiliki tampilan yang responsif dan dapat diakses baik melalui komputer maupun perangkat mobile. Pada bagian atas ini, itu halaman utama atau hero section yang menampilkan identitas diri, foto profil, dan deskripsi singkat mengenai diri saya yang halaman ini. Nah, pada bagian ini itu bertujuan agar pengunjung dapat langsung mengetahui identitas pemilik website sejak pertama kali membuka halaman. Oke, selanjutnya di sini ada identitas saya, dan untuk selanjutnya di sini juga ada terkait tentang saya atau about me. Jadi tentang saya ini terdapat informasi mengenai latar belakang pendidikan eh, dan minat saya dalam bidang teknologi informasi. Informasi ini memberikan gambaran kepada pengunjung mengenai profil akademik dan bidang yang saya tekuni. Untuk selanjutnya di sini ada pendidikan. Jadi pada bagian pendidikan ini ditampilkan dua pendidikan yang pernah saya tempuh. Informasi pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam portofolio karena menunjukkan latar belakang akademik seseorang. Untuk selanjutnya di sini ada skill. Selanjutnya di sini terdapat bagian keterampilan atau skill. Jadi pada bagian ini itu ditampilkan beberapa kemampuan yang saya miliki seperti HTML, em, CSS, JavaScript, PHP, Laravel, Python, SQL, serta Google Cloud Platform. Jadi informasi ini itu bertujuan untuk menunjukkan kompetensi teknis yang saya miliki kepada pengunjung website. Selanjutnya di sini ada ini juga tadi ada ya, terkait cloud computing yang pernah saya buat. Selanjutnya di sini ada ini juga di sini juga ada pengalaman. Di sini saya juga pernah berpengalaman membuat beberapa web. Jadi di sini bisa dilihat. Oke, untuk selanjutnya di sini saya ada organisasi. Jadi website ini juga memuat pengalaman organisasi yang pernah saya ikuti. Informasi organisasi penting untuk menunjukkan kemampuan kerjasama, kepemimpinan, dan pengalaman sosial yang dimiliki mahasiswa. Oke, untuk selanjutnya di sini saya ada project. Ya, jadi ini adalah salah satu project, beberapa project yang pernah saya buat. Jadi pada bagian project ini ditampilkan beberapa proyek yang pernah saya kerjakan selama proses pembelajaran maupun pengembangan mandiri. Jadi proyek-proyek tersebut menjadi bukti implementasi dari keterampilan yang telah saya pelajari. Untuk dan selanjutnya di sini ada relasi semantik atau SPO. Di sini ada subjek, predikat, dan objek.
Oke, untuk selanjutnya di sini saya menjelaskan dulu terkait mengapa website ini berbeda. Jadi secara tampilannya ini, website ini mungkin terlihat seperti website portofolio pada umumnya. Namun perbedaannya terletak pada penerapan konsep semantik yang memungkinkan informasi di dalam website tidak hanya dibaca oleh manusia, tetapi juga dapat dipahami oleh mesin pencari. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan eh, device code terkait aplikasinya. Oke, berikut ini adalah tampilan struktur proyek website yang saya kembangkan. Jadi pada proyek ini terdapat beberapa komponen yaitu ada file index HTML, ada folder CSS. Oh, sorry. Oke, sini ada style CSS. Dan untuk selanjutnya di sini ada JavaScript. Di sini ada folder JavaScript. Serta folder ada di sini juga ada folder aset yaitu ada folder terkait foto di sini. Masih loading. Di sini ada terkait ada foto yang digunakan untuk menyimpan gambar dan media pendukung. Pada file index HTML ini berfungsi sebagai struktur utama website dan selanjutnya pada bagian style CSS digunakan untuk mengatur tampilan antarmuka, sedangkan file script JS yang ini itu digunakan untuk menambahkan interaktif interaktivitas pada website. Oke, untuk selanjutnya di sini saya menjelaskan terkait web semantik web. Jadi sebelum masuk ke implementasi kode, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai web semantik. Semantik web merupakan pengembangan dari World Wide Web yang diperkenalkan oleh tim Berners-Lee. Jadi tujuan utama web semantik adalah memberikan makna pada data sehingga informasi yang ada pada website dapat dipahami oleh komputer secara lebih baik. Pada website biasa, mesin pencari hanya membaca teks dan struktur HTML, namun dengan semantik web, mesin pencari dapat mengetahui arti sebenarnya dari data yang ditampilkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait JSON LD dan skema ORG. Di sini ada pada indeks HTML. Hmm, mana ini? Di sini kita akan cari terkait ORG-nya. Oh ya, ini. Oke, jadi pada bagian yang ini untuk mengimplementasikan semantik web, saya menggunakan skema ORG dengan format JSON LD. Skema ORG merupakan sebuah standar atau vocabulary yang digunakan untuk mendeskripsikan berbagai jenis objek seperti manusia, organisasi, produk, proyek, dan lain sebagainya. Sedangkan JSON LD ini merupakan format yang digunakan untuk menuliskan metadata tersebut. Format JSON LD dipilih karena lebih mudah diterapkan dan direkomendasikan oleh Google. Oke, selanjutnya di sini ada kode. Jadi pada bagian ini saya mendefinisikan data mahasiswa menggunakan tipe tipe person Jadi informasi yang dimasukkan antara lain nama, email, universitas, keterampilan, dan informasi lainnya. Dengan adanya metode ini, mesin pencari dapat memahami bahwa data tersebut merupakan informasi tentang seorang mahasiswa, bukan sekedar teks biasa saja. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan melihat relasi semantik. Di sini saya akan buka di sini. Di sini ada relasi semantiknya terkait ini. Oke, di sini ada relasi semantik. Jadi selain menggunakan skema ORG, penelitian ini juga menerapkan relasi semantik menggunakan model subjek, predikat, objek atau SPO, seperti yang ditampilkan pada website sebelumnya yang pada bagian ini. Ada subjek, predikat, dan objek. Oke, jadi pada model yang digunakan untuk mengabarkan hubungan antar data secara terstruktur. Contohnya ada pada di sini. Pada relasi pertama, subjeknya adalah Afan, predikat adalah study at,
dan objeknya adalah Universitas Saloleo. Jadi relasi ini menjelaskan bahwa Afan sedang menempuh pendidikan di Universitas Saloleo. Relasi lainnya adalah Afan has skill PHP, Laravel, Python, dan MySQL. Dengan pendekatan ini, komputer dapat memahami hubungan antar data secara lebih jelas. Setelah implementasi website selesai, hasil penelitian kemudian didokumentasikan dalam bentuk makalah ilmiah sesuai format atik Universitas Saloleo. Oke, baiknya contoh gambarannya seperti ini. Makalah ini terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil, dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Jadi pada bagian metode jadi pada bagian metode yang ini, jadi pada bagian metode dijelaskan tahapan pengembangan eh, website dan implementasi semantik web, sedangkan pada bagian hasil dan pembahasan dijelaskan terkait implementasi website, skema ORG, relasi semantik, serta penerapan cloud computing yang ini. Dan ini sampai di penerapan cloud computing. Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait hasil validasinya. Di sini kita akan melihat hasil validasi dari em, skema ORG tersebut. Oke, di sini saya akan mengkopikan kode berikut. Kita akan melihatnya. Hanya di sini kita akan mengarah ke skema markup validator. Sini kita ini. Oke, baik. Selanjutnya di sini setelah metadata selesai dibuat, dilakukan proses validasi menggunakan skema ORG validator. Jadi berdasarkan hasil validasi tidak ditemukan error maupun warning. Hal ini menunjukkan bahwa metadata yang diterapkan telah sesuai dengan standar skema ORG dan dapat dipahami dengan baik oleh mesin pencari. Untuk selanjutnya di sini di tampilan website ini terdapat adanya cloud computing. Baik, saya akan menjelaskan. Jadi selain menerapkan semantik web, website ini juga dirancang untuk dapat diimplementasikan pada lingkungan cloud computing. Website dapat dideploy pada server Linux Ubuntu menggunakan SSH dan web server Apache maupun Nginx. Pada implementasi saat ini, website dipublikasikan menggunakan GitHub page sehingga dapat diakses secara online melalui internet. Sebelumnya tadi di sini kita sudah um, mengonlinekan websitenya. Bisa kita lihat di sini ada bagian GitHub. Di bagian my website. Oke, di sini tadi kita sudah clone dan hasilnya adalah ini, link ini, GitHub. Oke, untuk selanjutnya, jadi eh, saya dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa website portofolio mahasiswa berhasil dikembangkan dengan menerapkan konsep semantik web menggunakan skema ORG dan JSON LD. Jadi website tidak hanya mampu menyajikan informasi kepada pengguna, tetapi juga mampu menyediakan data yang dapat dipahami oleh mesin pencari secara otomatis. Selain itu, relasi semantik yang diterapkan menggunakan model subjek, predikat, objek berhasil merepresentasikan hubungan antar data secara terstruktur. Dengan demikian, tujuan penelitian tersebut telah berhasil dicapai. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.